Halo, welcome back again with me, Yas and Felix. Seperti biasa ya, Mas. Nah, untuk hari ini kita agak masih nyambung sih Mas sama pembahasan kemarin. Kenapa gue bilang nyambung? Karena hari ini kita bakalan ngomongin yang lagi happening banget, yang lagi sering diomongin orang-orang, yaitu adalah LOA atau LOA atau Law of Attraction yang banyak banget ternyata dipakai Apa itu banyak emang? orang banyak. Nah, kalau mau tahu apa itu dan gimana nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi untuk kalian stay lah di sini sampai akhir video kalau kalian pengen tahu apa itu LOA dan gimana cara mengaplikasikan LOA di hidup kalian. Nah, tadi kan lo nanya nih Mas, apa sih Mas LOA itu? Karena sepengetahuan saya letter of appointment LOA itu biasanya. Emang ya dasarnya otak para apa marketer dan pekerja kantoran emang gitu ya? Enggak Mas, ini berhubung otak saya bukan otak kantoran, jadi LOA yang saya maksud adalah Law of Attraction. Apa itu? Law of Attraction itu adalah satu konsep tarik penarik energi sih lebih tepatnya kayak sama kayak mungkin sederhananya itu kan LOA itu fancy-nya ya, sederhananya adalah mungkin berdoa kali ya, berdoa sama Tuhan gitu. Kayak makanya kan mungkin dari zamannya nenek kita selalu dibilangin hati-hati sama perkataan, hati-hati sama perbuatan, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan ke orang itu bisa berbalik ke kita dan itu benar. Nah itulah konsep LOA itu. Jadi kayak LOA itu adalah ibaratnya harapan yang kita yakini yang ternyata magically kita tuh punya energi itu Mas. Kita punya dalam diri kita tuh kita punya yang namanya energi untuk bisa mewujudkan apa yang kita mau gitu. Create our dream life tuh kita bisa dengan LOA itu. Kayak sugesti dong jadi. Iya, sugesti. Belajarnya sama Rumi Rafael atau Mas siapa gitu? Saya nggak ada sorban masalahnya. Jadi saya belajar sendiri aja gitu ya kan. Nggak sampai hipnotis orang pingsan. Enggak gitu. Saya nggak pakai demit-demitan ya. Ini ya harus di garis bawahi LOA itu bukan magic, bukan dukun, bukan ilmu hitam, bukan apa. Jangan salah, karena LOA itu sebenarnya bisa dikombinasikannya justru malah sholawat gitu, pakai sholawat. Jadi misalkan buat saya yang memang agama muslim, saya tuh selalu bisa, maksudnya selalu LOA sekalian selawat juga atau zikir gitu biasanya. Itu impactnya akan lebih besar gitu. Tapi ya berarti kan itu kayak membuktikan kalau LOA itu bukanlah ilmu hitam gitu. Jangan salah kaprah ya gitu. Dan juga LOA itu nggak terjadi dalam waktu semalam gitu. Ada sih beberapa kejadian yang simpel aja tapinya itu langsung terjadi. Kayak misalkan gue punya contoh. Kemarin banget gue bangun nih pagi ya Mas. Gue bangun pagi, tiba-tiba tenggorokan gue sakit banget. Nggak tahu kenapa, gue nggak batuk nggak apa, tiba-tiba tenggorokan sakit, hidung gue mampet. Lalu yang terjadi adalah gue inget nih, gue kan sering ikut seminar LOA ya gitu. Nah si coachnya ini pernah bilang, kalian tuh bisa loh LOA menggunakan air putih. Tinggal doa aja terus insya Allah nanti semuanya akan ini gitu, sesuai keinginan kita. Gue coba dong iseng. Pertama kalinya tuh gue coba benar-benar perdana, dan ini gue juga nggak maksudnya nggak bohong ya, nggak omong kosong, nggak ngarang. Ini benar-benar kejadian hidup gue. Sesimpel sakit tenggorokan. Dan nih ambil air dong gue bilang gini sama airnya, benar-benar ngomong sama airnya, gue bilang ini adalah air ajaib yang dimana kalau misalkan gue minum air ini tenggorokan gue akan sembuh dan hidung gue nggak mampet lagi. Gue minum lah, nggak lama, 10 menitan 10-15 menit, kok tenggorokan gue nggak sakit lagi ya. Terus ditambah hidung yang tadi yang mampet gue sing nggak bisa,
tiba-tiba langsung keluar, maaf, Inggrisnya tuh keluar langsung kayak gitu. Kayak gue kaget sendiri, gue bingung sendiri, gue kayak bisa ya begini gitu kan. Ternyata emang kekuatan keyakinan itu emang ada, emang bisa. Makanya dan gue percaya bukan cuma gue doang yang bisa begitu, dan gue percaya semua orang pasti bisa gitu. Semua manusia itu pasti punya kekuatan itu gitu. Ketika kita yakin banget pasti ini. Ini bicara LOA ini, apakah kita harus melatih titik fokus kita? Apakah kita harus melatih, apa yang harus kita latih nih buat LOA ini makinan bisa tajam di diri kita sendiri? Kalau dari gue pribadi ya, ini gue nggak ngomongin orang, tapi ini ngomongin gue pribadi. Kalau balik doa tadi ya, kalau menyampaikan harapan lah ya. Cara untuk misalkan lo menajamkan ini lo tadi lo tanya. Kalau gue sendiri pribadi, cara gue menajamkan LOA gue adalah dengan ya gue menajamkan keyakinan gue. Kalau lo LOA nih, misalkan lo kayak gue ngomong kayak gini, tapi lo nggak percaya nih dalam hati, misalkan kayak gue emang pengen sih, misalkan punya rumah atau punya uang banyak, tapi dalam diri lo sendiri lo nggak yakin lo bisa dapetin uang banyak itu nggak akan nyampe. Jadi keyakinan atau titik fokus itu kan dua hal yang berbeda. Gini, kita lebih ke gini sih, lebih fokus. Jadi kayak fokus kita, niat kita, yakin kita di mana, gitu. Jadi kalau misalkan ngomong bisa aja, gue pengen ini, kan pasti ada tapinya kan, kayak kadang tuh yang namanya keraguan, yang namanya ketakutan itu pasti menghantui. Nah itu kalau misalkan kita udah, misalkan gue yakin gue bisa, tapi ntar kalau kayak gini gimana ya? Nah itu yang mengganggu LOA. Itu yang akan mengganggu LOA itu cepat terkabul gitu. Dan jangan salah, LOA itu juga nggak langsung kayak makan cabai tiba-tiba kejadian nggak. Itu gue karena mungkin kemauan gue, maksudnya kayak keinginan gue tuh cuma simple, cuma sekedar menghilangkan sakit tenggorokan, makanya cepet. Tapi kalau misalkan kalian, gue pengen punya rumah nih yang di sini gitu, yang harganya mungkin MM-an, ya nggak mungkin besok tiba-tiba lu dapat gitu. Jadi kayak emang butuh proses, dan lu juga harus bergerak gitu. Kayak misalkan gue punya cerita lagi. Kalau misalkan soal LOA nih, gue banyak banget soalnya. Jadi mungkin untuk episode kali ini gue akan lebih banyak bicara gitu ya daripada Mas Felix. Jadi mohon maaf buat kalian semua di rumah gitu. Maafnya sama sini dong gitu. Oh ya, sama yang di rumah juga dong, karena gue bacot mulu nih jadinya hari ini kan. Aman gitu kan. Ya, karena memang gue pengen aja gitu share ke kalian. Ini channel Hard Worker ini LOA gue juga, Mas. Kalau mau tahu, nah awalnya itu udah dari 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi gue nggak sengaja tuh di IG gue, di bio IG gue tulis hard worker. Gue tulis itu tuh bukan karena gue pengen pengen punya channel apa gimana, enggak. Gue tulis itu karena gue suka filosofinya, karena gue memang mau bekerja sesuai hati gue gitu. Gue mau bekerja dengan hati, makanya gue bilang gue plesetin lah kata-kata hard worker jadi hard worker gitu. Karena gue pengen bekerja dengan hati gitu. Dengan ada harapan juga sih someday gue bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan hati gue gitu. Itu doang, cuma sekedar itu. Dan lo apa yang terjadi? Iya, dan ternyata adalah LOA gue nggak sadar. Udah dong, akhirnya gue go on with my life kan, kayak gue udah nggak inget itu lagi lah, kayak itu cuma filosofi buat bio gue biar makin keren aja gitu. Udah kan, udah gitu terus 2-3 bulan berlalu gitu ya, tiba-tiba kita udah sebulan ya ketemu ya? Sebulan 2 bulan yang lalu lah. Gue tuh teleponan sama teman gue. Ini kalau kita boleh belak-belakan, gue teleponan sama teman gue di kamar mandi sebenarnya. Ini agak inappropriate, cuma ini lucu aja sih menurut gue. Channel ini ada itu karena hasil buah pikiran gue, buah LOA gue yang gue sadar menjadi kenyataan, karena gue nelfon teman gue bilang gini sama teman gue sih pengen sih punya kayak channel YouTube gitu yang isinya ngomongin soal psikologi, soal spiritual, karena gue suka
keduanya gitu kan. Dan tapi gue juga suka nyanyi, jadi di belakang tuh gue pengen ada kayak cover lagu gitu sekitar 1,5 menitan lah gitu kan. Terus dia bilang ya udahlah, dikit lah gitu. Terus ini lagi nih, gue ada kayak tapi gue nggak punya equipment yang proper nih gitu kan. Gue nggak punya kayak tim yang proper juga, kayak kamera yang proper gitu. Gimana ya nyarinya di mana ya? Gue kayak aku literally nggak tahu loh, nggak tahu Faber Rose itu apa, nggak tahu Faber Rose itu di mana, bener-bener literally nggak tahu. I have no idea at all gitu kan. Makanya gue bingungnya di situ, gue kayak nyari di mana ya gitu yang bisa bener-bener kayak gini gitu. Nggak lama setelah gue teleponan tutup nih, 1 jam 2 jam kemudian tiba-tiba gue buka Instagram, ada ads dari kalian. Itu percaya nggak percaya, terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi ini gue jujur dari hati ngomong ini, gue juga kaget kenapa kok cepet banget gitu. Dan maksudnya kayak di situ ketemu kalian, akhirnya channel Hard Worker ini yang tadinya cuma sekedar kata-kata yang gue suka tiba-tiba kejadian. Sekarang udah punya 9 video, 8-9 video, meskipun memang masih merangkak, tapi kan kayak wow gitu. Ini buah pikiran gue yang ibaratnya gue nggak yang sampai segitunya planningnya gitu. Jadi kayak benar-benar cuma have fun aja gitu, kayak cuma sekedar ngomong aja. Makanya di situ juga gue langsung bilang sama diri gue, wah gue nggak boleh ngomong asal nih. Kalau gue ngomong asal kejadian matilah gitu kan. Maksudnya kayak janganlah gitu. Maksudnya kayak ya sebisa mungkin, makanya dari sekarang tuh gue pengen ngomongnya baik-baik aja, karena percaya nggak percaya apapun yang kalian keluarkan ke bumi ya, itu punya energi gitu. Kalau kalian mengeluarkannya negatif, nanti akan berbalik ke kalian gitu. Tapi kalau kalian keluarnya positif, pasti akan menarik orang-orang yang positif juga, yang bisa membantu kalian untuk mencapai kehidupan impian kalian gitu. Luar biasa pembahasan hari ini. Terus pengalaman apa lagi dong bisa di-sharing? Apalagi lo mau ngulik ke pengalaman? Oh iya, gue sampai lupa kan nanya. Ya Allah maaf ya. Gue sampai lupa nanya lo. Tapi lo ada nggak? Ngomong-ngomong. Nggak ada juga sih. Ya. Capek deh. Nggak ada. Mungkin Devina punya atau Mas Mei punya kali. Silakan, ada yang mau di-sharing? Masa sih nggak punya? Masa sih nggak pernah sama sekali? Kayak misalkan sesimpel gue pengen bakso deh, tiba-tiba ada yang bawain lo bakso gitu. Itu termasuk loh. Mungkin ada ya, cuman gue tuh nggak terlalu ingat aja gitu. Ya capek deh. Apa ya? Gue punya pengalaman lucu gini. Jadi dulu SMA kan nggak bisa dibilang anak bandel juga lah ya, jadi tengah-tengah lah, bandel. Mediocre. Nggak yang alim-alim juga gitu. Jadi ikutin flow aja ya. Iya, jadi di sekolah gue tuh sering ada namanya detention dulu. Detention itu adalah hukuman buat murid-murid kalau memang melanggar sesuatu lah ya gitu. Kayak push up gitu ya. Iya. Dan gue tuh dulu ada acara setiap Jumat siang itu di sekolahan gue dulu ada namanya assembly. Assembly itu kayak pentas seni, entah nyanyi, entah perform apa ya. Tapi suara gue kan jelek lah ya, cuman suara-suara karaokean biasa. Jangan gitu. Terus tiba-tiba wah Picasso Pavarotti nih gitu kan. Pikachu mah pelukis Pikachu. Pavarotti maksudnya. Jadi ya salah. Jadi waktu itu kan pengen lah coba kapan ya, pengen berharap gitu kan, si yang nggak bisa nyanyi ini pengen lah berharap bisa nggak ya coba tampil di assembly ini kira-kira. Ya kan nggak tahu lah ya kira-kira buat kalau deketin cewek atau gimana, walaupun juga jelek gitu, modus walaupun juga jelek suara gitu. Dihargai sih effortnya. Nah suatu waktu di kelas musik gue bikin trouble lah pokoknya. Sampai waktu itu ya karena harapan sendiri gitu, bisa nggak sih gitu suatu waktu bisa nggak sih tampil di assembly gitu dengan suara gue yang begitunya. Nah, di kelas musik gue bikin kesalahan lah, sampai guru musik gue bilang, Felix katanya, kalau ini bikin salah kayak gini lagi, nanti sekali lagi kamu saya suruh nyanyi katanya ya. Pas di assembly ini masih ngeyel kan tuh, masih bantuan. Akhirnya emang lo pengen nyanyi juga kan sebenarnya. Kayak pantesan. Iya, tapi nggak berharap itu juga gitu kan. Nggak berharap dengan cara seperti itu kan. Iya. Nggak berharap dengan cara seperti itu nyanyinya. Gitu. Jadi
akhirnya masih ngeyel bikinlah salah lagi ya. Akhirnya bener-bener dong disuruh nyanyi di assembly. Nah iya itu makanya maksudnya gini, mungkin gue pernah soalnya baru kemarin sih, kayak belum lama, kayak ada tarot gitu, jadi salah satu klien pembaca tarot gitu kan, gue kayak penasaran juga kan. Terus si teman gue ini, kebetulan teman gue sih itu yang bisa baca tarot itu. Ini mungkin irrelevan ya, tapi ini kok masih nyambung kok gitu. Dia bilang kalau gue ini adalah orang yang sangat jago manifestasi, atau bisa dibilang master manifestor gitu. Master manifestor itu yaitu kalau misalkan kita ngomong atau kita ngelakuin apa bisa kejadian, makanya hati-hati gitu. Dan gue juga baru sadar itu ketika dia ngomong gitu, iya juga sih ya, gue selama ini selalu berpikiran negatif tentang diri gue, tentang hidup gue lah. Jadi nggak heran kalau yang keluar atau impactnya ke gue sendiri pun jadi jelek gitu kan, makanya gue nggak maju-maju gitu kan. Tapi ketika gue men-shifting, gue punya pemikiran, makanya terjadilah akhirnya gue bisa bergerak, gue punya channel ini. Itu tuh bener-bener kayak, oh ternyata benar gitu. Makanya dia juga bilang, kamu harus hati-hati berbicara dan harus hati-hati berpikir gitu. Jangan sampai berpikiran yang negatif yang terlalu parah banget gitu, karena kasihan gitu. Makanya harus hati-hati gitu. Betul. Nah, makanya percaya nggak percaya apa yang kita omongin. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu, maksudnya pengen penasaran gitu, apa aja sih kira-kira kalau mau LOA itu cuma sekedar omongan kah, atau perbuatan doang kah, atau cuma sekedar dari air doang kah, atau ada cara lain? Sebenarnya banyak sih mas. Kalau kalian, kalau lo Dev gitu atau lo Mas gitu mau praktek LOA itu bisa banget. Caranya banyak. Kalau gue punya di rumah tuh punya banyak banget buku. Pertama itu jurnal emosi, kedua jurnal gratitude, jurnal apa yang gue syukuri hari ini, misalkan dari seharian penuh, misalkan pagi ini sampai entar malam gitu. Sama satu lagi jurnal manifestasi namanya. Nah itu apa? Nah jurnal manifestasi itu buat LOA. Jadi gue tulisin semua yang gue pengen, misalkan gue pengen menikah, gue pengen punya rumah sendiri, gue pengen punya penghasilan sendiri, gue tulis semuanya di situ. Tapi bukan hanging di situ, ngerti gak? Jadi kayak kan gue bilang, gue kalau udah ada yang gue tulis pasti gue lupa. Itu bagus kalau buat yang manifestasi gitu. Karena ketika lo tulis, misalkan lo pengen punya keinginan di otak lo kan banyak nih, lo keluarin dari tulisan, lo lupa, lo akhirnya go on with your life, itu jadi manifestasi, jadi LOA, jadi manifestasi gitu. Makanya itu dia kenapa gue bersyukur banget juga gitu. Setiap gue nulis apapun ya, ternyata bukan cuma LOA doang. Kayak yang kemarin scripting yang gue tulis ternyata gue lupa gitu kan. Kayak emang iya dari gue kayak oh gitu. Jadi gue udah paham nih kalau gue yang apapun yang gue tulis pasti di otak gue nih, kalau gue udah keluarin ke tulisan pasti gue lupa gitu. Dan itu bagus kalau buat LOA, karena memang LOA itu bukan buat ditunggu-tunggu, bukan buat dipegang-pegang, digenggam-genggam tuh enggak. Jadi kayak misalkan lo udah keluarin ini, lo lepas aja. Kayak misalkan gue nulis hard worker di bio gue, lepas aja. Ya udah lepas aja. Ternyata kejadian 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian. Balik ke niatan. Iya, jadi kayak memang beneran bisa dibilang magic, tapi bukan magic yang langsung gitu loh. Jadi emang ada proses. Percayalah kalau apapun yang positif, niatnya baik, perkataannya baik, kan juga pasti yang baik yang ada prosesnya gitu. Dan walaupun prosesnya juga pasti nggak gampang ya. Iya, dan gue rasa semua orang tuh bisa kok gitu. Nah itu yang tadi apa tuh? Satu air putih. Kedua scripting, tadi yang gue bilang, maksudnya scripting tuh kayak punya jurnal manifestasi. Ketiga dari perkataan kita tadi, harapan gitu. Kalau gue juga nggak pernah doa sih buat tampil di assembly tadi, cuman yang iya, perkataan kan, kayak keinginan, keyakinan gue pengen deh gitu. Itu walaupun aja dengan cara yang absurd. Walaupun kita caranya nggak pernah tahu gitu ya. Iya. Gue juga mana tahu sih kalau misalkan gue stumble kalian gitu, tiba-tiba ketemu kalian di ads Instagram, itu siapa yang tahu? Ads Instagram kan random ya gitu. Nah itu ya makanya gue percaya banget kayak gitu.
Nah, sama ini sih paling yang terakhir tuh visualisasi paling penting. Jadi visualisasi di sini tuh maksudnya kalian membayangkan, misalkan kalian pengen punya mobil nih, mobil impian kalian lah. Abis nulis, kalian tutup buku kalian, misalkan. Terus kalian pura-pura aja begini. Bayangkan kalau misalkan kalian lagi mengendarai mobil impian kalian itu. Sembari kalian berusaha untuk mewujudkannya ya, balik lagi misalkan kayak kalian bekerja segala macam. Nanti kalau memang keyakinan kalian itu sampai gitu ke universe, ibaratnya kan kalau orang-orang spiritual tuh bilangnya universe gitu kan, semesta. Kalau semesta itu mendengar nyampe, entah gimana caranya kalian pasti dapat mobil itu gitu, amin gitu ya kan, maksudnya. Tapi itu kan harapan. Kembali lagi setiap manusia punya energi. Ketika kalian scripting, ketika kalian LOAPKA, ketika kalian apa, itu kan berarti kalian mengeluarkan energi positif ke semesta gitu ya. Jadi kayak yang balik ke kalian pun pasti bakalan sesuai keinginan kalian. Kalau misalkan memang kalian tidak percaya, masa iya, kalian harus nonton film yang namanya The Secret. Tahu nggak? Film The Secret. Nggak tahu. Kalian harus nonton banget. Yang main siapa? Enggak, itu kayak film dokumenter gitu. Film Okay. dokumenter gitu yang membahas tentang LOA. Itu banget. Maksudnya itu precise banget. Itu benar-benar akurat banget. Oke. Jadi kalian emang harus nonton sih. Kalau misalkan emang kalian penasaran apa sih itu LOA. Tadi si Yas tuh ngomong apa sih? Dia kayak gitu-gitu. Ntar kita tonton. Judulnya The Secret. Itu kalau nggak salah tahun 2007 deh. Ada bukunya nggak sih? Ada. Ya. Ada bukunya. Tapi kalau gue kan orangnya memang orang visual. Ya. Jadi kalau gue baca buku segitu tebalnya, gue ngantuk. Makanya gue nonton filmnya doang gitu. Tapi nggak kalah kok. Maksudnya essence dari inti dari bukunya tuh tetap dapet di filmnya gitu. Iya gitu, dan itu benar-benar bukti konkret akurat gitu. Dan dari situ gue makin lagi kayak gue benar-benar harus benar-benar kayak memperhatikan setiap langkah gerak, perkataan, harapan. Nggak boleh banget salah ngomong. Betul itu mas. Nggak boleh banget salah ngomong mas, gitu ya kan. Ya dan kenapa LOA ini gue bilang berkaitan dengan stoicism, karena kan stoicism kan live in the now kan. Nah sama LOA itu juga live in the now. Segala permintaan lo soal LOA itu kan masa depan. Lepasin, lo tulis, lo lepasin, ya lo live in the now. Makanya kenapa gue bilang mereka berdua itu saling berkaitan. Luar biasa. Itu loh. Itulah se-fruit konten hari ini ya. Berfaedah sekali. Iya. Kita selalu menyampaikan hal-hal yang berfaedah. Ya, jadi kalau kalian pengen praktekin LOA, lakukanlah apa yang tadi gue sudah bilang. Coba visualisasi, misalkan kayak gue nih, gue pengen jadi penyanyi misalkan. Gue pengen penyanyi yang bisa konser di ntar channel YouTube-nya gimana kalau jadi penyanyi? Enggak, maksudnya bisa konser. Terus gue kayak suka membayangkan gitu, gue lagi di panggung, terus banyak flash kamera yang gue tinggal kayak udah siap nyanyi gitu. Gue selalu membayangkan itu karena gue pengen jadi penyanyi gitu. Dan itu memang belum kesampaian gitu. Tapi kan mungkin nggak tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan kita nggak tahu. Berarti channel YouTube gimana kabar kalau kesampaian? Ya kalau bisa. Ya ini kompor meleduk ya dia. Ya pokoknya intinya sebisa mungkin jalan dua-duanya lah. Kan. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf gitu ya kan. Kita harus memilih salah satu. Hidup itu pilihan, Mas. Betul. Jadi milih yang mana? Jangan belum. Kan belum ada record deal yang mau nge-shine saya gitu. Nanti semoga ada kan, siapa tahu. Kan kalau kata saya barusan live in the now aja dulu. Ini kan yang sekarang nih ada nih ini kan. Jadi gue sebisa mungkin menaruh hati gue di sini gitu. Kan kalau kedepannya ada apa kan kita nggak tahu ya gitu. Oke, kayak gitu, segitu aja deh mas kayaknya mas. Lo ada yang mau tambah lagi nggak? Lo mau ada tambahan cerita apa?
Nggak ada. Kita langsung closing Ya udah, aja, aman. ya pokoknya intinya buat kalian semua, Kita bungkus. kalau misalkan emang kalian penasaran, kalian coba aja. Itu pasti bikin surprise diri kalian sendiri dan pasti kalian akan kayak happy banget gitu. Karena gue pun merasakan hal yang sama ketika pertama kali gue manifestasi gitu kan. Mari kita bungkus. Jadi kayak silakan coba dan oh ya buat kalian yang memang sudah coba dan sudah terbukti berhasil, gue pengen tahu dong cerita kalian. Coba tolong di komen. Tolong cerita, berbagi ceritanya di komennya sama balik kita lagi ya. Kalau juga ada yang mau jadi bintang tamu di sini boleh. Ya, siapapun lah ya, terbuka untuk umum ya. Untuk Udah kayak WC umum tuh. Terbuka untuk umum aja pokoknya. Betul. Balita pun kita ladenin kok di sini. Ya, kayaknya that's it ya dari gue sama Mas Felix ya. Balita susah katanya ini. Jangan dong, jangan balita. Ntar yang ada dia nangis depannya. Iya, nanti dia ini dong. Iya. Gitu kan, lucu. Jadi pokoknya jangan lupa di share, comment, and subscribe aja betul, ya pastinya. video ini. Oh ya, jangan lupa habis ini kita juga tetap masih ada satu lagi sesi heart stream sama Mas Mei. Sini. Ayo sini. Oke, that's it ya kayaknya dari gue sama Mas Felix untuk hari ini. Kita udah cukup panjang ya Mas ngobrolnya hari ini. Oke, buat kalian ya good luck. I wish you luck for everything that you've done gitu. Semoga LOA kalian berhasil. Dan untuk sekarang that's it dari gue dan Mas Felix. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye guys. Ku renungkan semua tanya di hening malam tak berbintang. Teringat seorang sahabat setia, dia selalu berkata aku beserta suka dan duka, kayu bersama. Tetaplah janjinya untuk bersamaku. Lara pun pergi menjauh, sepiku bagaikan debu. Hati pun tenang dekatmu, di setiap langkahku kan selalu percaya kau bersama.